Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Hari ini kita sudah pertemuan kelima ya, seharusnya keenam tapi libur satu kali. Tapi insya Allah kita akan memaksimalkan pertemuan kita sampai 14 kali pertemuan kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai pada tahap berbicara tentang pendekatan-pendekatan dalam politik atau politik, sehingga kita sedikit memahami seperti apa atau beberapa pendekatan dalam ilmu politik. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang salah satu unsur atau pembicaraan dalam ilmu politik kayak gitu. Dan ini adalah sesuatu yang fundamental atau yang esensial dalam ilmu politik kayak gitu. Salah satu unsur yang dibicarakan adalah tentang negara atau state kayak gitu. Nah, banyak ilmuwan atau ahli politik menggambarkan bahwa ya salah satu tujuan politik adalah kekuasaan. Ya kekuasaan itu harus dibentuk dalam sebuah organisasi kayak gitu supaya bisa ditata dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat yang ada di suatu wilayah kayak gitu. Itulah yang disebut nanti negara. Nah, salah satu yang kita akan berbicara atau kita diskusikan hari ini adalah tentang bagaimana kita memahami negara dalam konsep kekuasaan politik. Apa sih itu negara dan apa fungsi negara, tujuannya dan apa sih unsur-unsur dalam negara dan bagaimana nih sifat-sifat negara dalam suatu masyarakat di dalam suatu teritorial atau wilayah tersebut kayak gitu. Karena bagaimanapun negara berkuasa ada batasan-batasannya kayak gitu. Yang pertama, kita ingin melihat satu perspektif gitu secara umum negara itu apa kayak gitu. Yang pertama, kalau kita menggunakan perspektif Maryam Budyorjo itu, ya negara itu adalah merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan juga bisa dikatakan adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Artinya adalah negara ini adalah memiliki satu power atau kekuasaan yang bisa melakukan apa saja kayak gitu dibandingkan organisasi-organisasi lainnya gitu. Yang kedua itu adalah negara itu adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan masyarakat untuk menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Nah, yang harus dipahami adalah negara itu dikatakan juga masyarakat. Kenapa demikian? Tidak akan ada negara, itu kan negara dalam filsafat itu kan abstrak dia itu. Dia adalah benda yang tidak terlihat atau makhluk yang tidak terlihat, tetapi dia bisa dikatakan ada, terbentuk ketika ada sesuatu yang melengkapinya. Yang mana itu? Yang pertama adalah wilayah, kedaulatan masyarakat. Itu akan kita berbicara dalam unsur-unsur dalam negara itu kayak gitu. Nah, negara ini dibentuk untuk bagaimana menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, untuk bagaimana masyarakat itu bisa hidup tentram dan mendapatkan pelayanan publik kayak gitu. Yang ketiga, negara itu adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap sebuah golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, di sini ada kata kunci. Negara itu bisa melakukan apa saja, bahkan bisa melakukan sesuatu yang sifatnya tidak bisa dilakukan oleh organisasi lain kayak gitu. Dia bisa melakukan kekerasan secara sah gitu. Dalam batas-batas yang dibatasi oleh namanya konstitusi gitu. Nah, hal demikian dilakukan karena yang tadi dia punya power atau kekuasaan kayak gitu yang diberikan, yang diamanatkan melalui konstitusi tersebut berdasarkan kesepakatan bersama kayak gitu. Nah, bagaimana menurut para ahli negara itu apa gitu? Kalau misalkan menggunakan pandangannya Roger
Hesoltau, ya negara itu adalah agen atau kewenangan authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dia bisa dikatakan juga itu alat juga atau agen atau kewenangan authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, ternyata di sini berbicara masalah job tugas. Ternyata negara itu adalah bagaimana dia mampu menyelesaikan atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama dalam masyarakat suatu wilayahnya atas nama masyarakat pula kayak gitu. Yang kedua, sedangkan menurut Harold Zaleski adalah negara itu adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Nah, di sini sebenarnya dia menggambarkan bahwa negara itu kan adalah di mana ada orang-orang sekelompok orang yang berkuasa untuk mengatur kayak gitu, mengatur kehidupan dalam suatu masyarakat tersebut, dan dia bahkan lebih berkuasa daripada individu-individu pada umumnya kayak gitu. Sedangkan Weber mengatakan negara itu adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Nah, lebih ekstrim, Weber itu mengatakan bahwa negara itu adalah satu kelompok masyarakat, dia bisa melakukan monopoli gitu loh. Monopoli itu adalah menguasai semua dalam penggunaan kekerasan melalui misalkan alat negara itu ada TNI, Polri, dan lain-lainnya secara sah dalam suatu wilayah. Ketika masyarakat lain itu melakukan hal-hal di luar daripada pengendalian negara tersebut kayak gitu. Nah, sifat negara itu ada 3 yang paling umum. Yang pertama adalah dia bisa memaksa kayak gitu. Sifat memaksa ini diatur dalam undang-undang kayak gitu dan harus ditaati, dan demikian pada untuk penertiban masyarakat. Nah, dalam sifat memaksa ini, ya semua masyarakat pada umumnya, kecuali yang bahkan yang mengatur itu adalah harus mentaatinya kayak gitu. Contoh paling misalkan yang paling sederhana, ketika misalkan negara atau melalui pemerintah itu mengeluarkan kebijakan tentang pajak, ya otomatis seluruh masyarakat atau manusia yang ada di wilayah satu negara tersebut harus mematuhinya. Dan ketika melanggar, negara bisa melakukan itu adalah untuk memberikan sanksi, baik berupa sanksi fisik maupun bisa mengambil alih harta atau apa saja yang dimiliki orang tersebut yang tidak mentaati pajak tersebut kayak gitu. Itulah kenapa negara itu dikatakan sifatnya memaksa. Dia bisa memaksa kayak gitu. Yang kedua adalah monopoli. Negara itu bisa memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka itulah kenapa negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik itu dilarang hidup kayak gitu. Nah, yang paling terbaru itu adalah sebelum, kalau kekuasaan era di masa Soekarno itu banyak hal-hal yang dilakukan oleh Soekarno, tetapi itu dibenarkan. Dia misalkan contohnya, dia bisa membubarkan satu organisasi politik yang menurutnya bertentangan kayak gitu. Dia dulu pernah membubarkan namanya partai politik perhaluan Islam kayak gitu karena bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya. Dia membubarkan konstituente kayak gitu dan banyak lainnya. Di masa Soeharto dia membubarkan PKI kayak gitu. Nah, yang terbaru kalau di masa Jokowi itu di periode pertama dia membubarkan HTI. Sedangkan di periode keduanya itu dia membubarkan FPI. Nah, itu adalah salah satu monopoli negara dalam rangka bahwa ternyata negara itu bisa melakukan hal-hal demikian karena sifat kekuasaannya gitu.